Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Kalau Anda bicara tentang roti dan rambak kerupuk kulit, mana yang Anda pilih? Kalau Yesus milih tentang roti karena di Israel, di Yerusalem, di Galilea tidak ada kerupuk rambak atau kerupuk kulit. Saya tidak tahu waktu itu, tetapi tidak ada di dalam Injil kecuali roti. Roti, roti, roti. Rupanya Yesus bicara tentang roti pada bacaan-bacaan akhir-akhir ini. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bicara tentang roti, seakan-akan makanan, tentang anggur, minuman, pemabuk dan pelahap itu julukan orang-orang Farisi terhadap Yesus dan pengikutnya karena hanya makan roti, 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 anggur, anggur, anggur. Kalau anggur bahaya. Kalau Romo tidak apa-apa karena selalu tiap hari minum anggur walaupun hanya sedikit saja. Anda semua juga selalu teringat roti. Bacaan-bacaan akhir-akhir ini selalu bicara tentang roti. Oke, saya bacakan bacaan hari ini. Misalnya tentang roti hidup. Dan ini kemudian membuat orang menjadi berpikir apa maknanya roti hidup. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman sebab kehendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita bicara tentang roti, saya teringat ada seorang pendaki gunung yang tersesat sampai 3 hari, bahkan ada yang sampai 1 minggu, karena selamat dan ditemukan dalam kondisi lemas, tetapi selamat dan dievakuasi, orangnya masih hidup. Lalu dia ternyata bertahannya dengan roti, roti, roti. Roti dalam bekalnya dia atur ketika dia tersesat. Dia tahu bahwa dia mungkin akan berjuang dengan hidupnya. Dia tidak akan tahu apakah bisa selamat atau tidak. Maka mulai diatur dengan roti, mulai berpikir dengan roti, mulai semuanya diatur supaya akhirnya bisa untuk bertahan hidup. Walaupun saat ditemukan orangnya sudah hampir pingsan atau tidak bisa berjalan sama sekali, tetapi dia masih bisa bertahan hidup karena roti bekalnya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya kita pun membutuhkan bekal hidup dalam menjalani kalau kita tersesat di dalam hidup ini. Atau paling enggak mencoba bertahan untuk tidak tersesat di dalam jalan hidup ini. Roti yang turun dari surga. Roti yang kita kadang-kadang mengartikan ekaristi.
Roti yang membuat kita akan tetap bertahan ketika kita penuh dengan beban, keberatan beban, ketika kita kecewa, ketika kita tersesat di dalam hidup ini, ketika kita merasakan bahwa diri kita sudah tidak bisa menyangga salib kita, tetapi roti tetap kita butuhkan. Roti hidup yang turun dari surga, ekaristi kita. Bahkan kemarin ketika COVID kita mengatakan ada ekaristi online komuni batin. Maka kalaupun kita tidak bisa menerima komuni batin, tetapi tidak bisa menerima komuni real, tetapi komuni batin menjadi sesuatu kedekatan kita dengan Tuhan. Tentu ada semua yang mempunyai akses gampang, badan sehat diberkati Tuhan, senantiasa mengharapkan roti hidup itu. Silahkan menikmati ekaristi, suatu berkat dari Tuhan yang diwariskan lewat Yesus kepada manusia. Tetapi ketika Anda merasakan kesulitan untuk ikut terlibat di dalam ekaristi, karena mungkin jarak, keterpencilan, karena mungkin sedang sakit, di situ roti batin yang kita sering sebut komuni batin menjadikan sesuatu yang penting, menjadikan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, memakan roti itu sebagai energi bagi kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.